pelaporan balik. Tersangka pencabulan anak di bawah umur, Saipul Jamil, menjalani tes kesehatan selama 90 menit di Polda Metro Jaya. Pihak kuasa hukum menjelaskan hasil tes kesehatan menunjukkan Saipul dalam keadaan sehat. Pihaknya menambahkan tes kesehatan kali ini hanya menyangkut masalah kesehatan fisik saja, bukan pemeriksaan orientasi seksual. Sesaat setelah selesai tes, Saipul kembali menegaskan dirinya hanya merupakan korban dari upaya pencemaran nama baik. Mau informasi ini kan pengacara aku aja ada di belakang. Tapi pemeriksaannya sendiri tadi apa Bang? Sejalan ya. Pemeriksaannya sendiri apa tadi? Kesehatan. Pokoknya doain mudah-mudahan aku sehat, masalah ini cepat selesai dan aku dijauhkan dari orang-orang yang berbuat jahat sama aku. Maksudnya apa Bang? Ya pokoknya mudah-mudahan aku selalu dilindungi oleh Allah SWT. Abang merasa ada yang menzolimi nggak Bang? Ada yang menzolimi? Ya pokoknya doain aja, semoga aku dijauhkan dari orang-orang yang menzolimi aku. Maksudnya menzolimi apa Bang? Dalam kasus ini siapa Bang yang menzolimi? Sementara itu, kuasa hukum Saipul Jamil, Kasman Sangaji, membantah pernyataan Kapolsek Kelapa Gading yang menyatakan Saipul Jamil sudah mengakui perbuatannya. Pihaknya bahkan kini tengah menyusun bukti-bukti untuk melakukan pelaporan balik terhadap DS yang saat ini merupakan pihak pelapor. Ya, kalau bicara dijolimi, saya tegaskan bahwa saat ini Bang Ipul bukan sebagai pelaku, tapi sebagai korban. Bagaimana sebagai korban Bang bisa dijelaskan? Persoalan ini nanti kita akan konfirmasi lebih lanjut pada teman-teman media. Bang, Polsek kan bilang katanya Saipul udah mengakui Bang, gimana tuh? Pada sebelumnya gimana? Saya tegaskan tidak ada Bang Ipul mengakui. Tapi Bang Ipul juga menyesal Bang sudah mengatakan itu. Kalau penyesalan tentu ada, tapi bukan dalam catatan perbuatan. Ya, menyesal mengenal anak itu. Meski tidak mengakui perbuatannya, Saipul Jamil masih terancam terjerat pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Indra Tresna, Nur Rahman, TV One mengabarkan. Jodoh memanas menjelang penertiban yang akan segera dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Sebagian warga Kalijodo menolak penertiban dan akan melakukan berbagai upaya perlawanan. Rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta menertibkan lokalisasi Kalijodo mendapat penolakan sebagian warga yang tinggal di kawasan tersebut. Warga yang menolak digusur melakukan berbagai upaya untuk menghentikan rencana penertiban kawasan lokalisasi yang akan dikembalikan ke fungsinya sebagai ruang terbuka hijau. Warga bahkan menunjuk kuasa hukum untuk melakukan perlawanan melalui jalur hukum. Kalau kita berbicara ruang terbuka hijau, kita ini adalah aset negara, kita harus taat hukum. Tapi pertimbangannya, kok Kalijodo ini hanya Kalijodo saja yang dibuat sebagai ruang terbuka hijau. Lalu bagaimana Sing City status tanahnya sama, Taman Anggrek status tanahnya sama. Sebelumnya perwakilan warga Kalijodo juga mendatangi dan meminta pembelaan dari Komnas HAM dan berusaha menemui pihak DPRD DKI Jakarta. Meski mendapat penolakan, Gubernur Ahok bergeming dan tetap pada rencananya untuk merubah kawasan lokalisasi Kalijodo menjadi area terbuka hijau. Dia menuntut, kita juga bisa menuntut dia. Makanya dia sulit baca undang-undang. Dia cari Lulung udah cocok. Lulung kan punya kantor pengacara. Di dalam sistem undang-undang pokok agraria disebutkan bahwa namanya PBB itu bukan sebagai tanda milik. Terus kalau kamu dudukin tanah negara itu salah. Itu bisa pidana. Apalagi kamu dudukin tanah negara disewakan ke orang, dimanfaatkan buat bisnis, itu pidana. Makanya dia cari Lulung cocok udah. Aduh, iya nggak apa-apa, di Jakarta kan penuh oknum. Upaya sosialisasi dan pendataan warga yang tinggal di area yang berada di sebagian wilayah Jakarta Barat dan Utara tersebut terus dilakukan. Pemprov juga melakukan koordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya untuk menyiapkan langkah teknis yang bisa dilakukan jika upaya penertiban mendapatkan perlawanan warga. Tim Liputan, Metro TV. Alat bukti. Sementara itu, kepolisian mengajukan perpanjangan masa penahanan Jessica ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Jessica Kumala Wongso telah menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sejak Kamis lalu.
Pemeriksaan ini digelar penyidik Polda Metro Jaya untuk penguatan alat bukti. Selama menjalani pemeriksaan, Jessica dijenguk tim kuasa hukumnya serta keluarganya. Jessica menjalani sejumlah tahapan pemeriksaan psikiatri forensik. Sementara itu, pihak kepolisian mengaku telah mengajukan perpanjangan masa penahanan Jessica ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Polisi berharap berkas perkara tahap pertama kasus pembunuhan Mirna dapat dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pekan ini. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Rencana Pemprov DKI Jakarta yang ingin menutup kegiatan prostitusi di daerah Kalijodo, Jakarta Barat mendapat perhatian serius. Pemprov juga dianggap bisa belajar dari penutupan lokasi prostitusi Keramat Tunggak, Jakarta Utara yang saat ini menjadi Islamic Center. Dan berikut laporan Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Abdullah Hoirudin dari Jakarta Islamic Center di Jakarta Utara. Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menutup tempat lokalisasi prostitusi Kalijodo yang berada di wilayah Jakarta Barat tampaknya harus bercermin dan melihat dari keberhasilan pada saat itu Gubernur Sutioso yang menutup lokalisasi Keramat Tunggak, Jakarta Utara. Pada saat itu Gubernur pada tahun 1999 hingga tahun 2000 menutup seluruh kegiatan prostitusi dan menyulapnya menjadi Jakarta Islamic Center. Dan hingga saat ini, bangunan masjid yang begitu megah berdiri di atas lahan seluas 11 hektar. Dan kegiatan keagamaan terus digaungkan bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitar Jakarta Islamic Center. Setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta sebelum menutup Kalijodo. Yang pertama adalah memperhatikan ekonomi yang ada di sana, bagaimana bisa melangsungkan kehidupan dan memberikan mata pencaharian setelah menutup tempat lokalisasi tersebut. Yang kedua adalah pembentukan mental bagi pekerja yang ada di sana untuk tidak mengulangi pekerjaannya tersebut. Oh ya tentu saja ya, ketika kita ingin menutup suatu membuang masalah katakan, maka harus ada solusi tentu saja. Kalau dalam ini tentu saja menurut saya salah satu yang penting adalah solusinya bagaimana memberikan wadah atau sarana untuk mereka hidup lebih baik dalam ini tentu ekonomi atau kerjaan ya. Karena ketika mereka melakukan seperti itu tentunya juga mereka sebenarnya tidak ingin, tapi karena mungkin terpaksa ekonomi atau yang lain sebagainya, maka kalau mau ditutup menurut saya pemerintah yang terlebih dahulu harus menyiapkan adalah bagaimana lapangan kerja. Rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama untuk menutup seluruh praktek kegiatan prostitusi yang berada di wilayah Kalijodo, Jakarta Barat patut kita dukung sepenuhnya. Hal ini bertujuan untuk Indonesia, khususnya Jakarta, jauh lebih sehat dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Riyad Nur Hidayat, Abdullah Hoirudin, Berita 1, Jakarta. Tersangka kasus pembunuhan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Pengacara Jessica mengaku pemeriksaan kejiwaan tersebut yang keempat kalinya. Sejak tadi pagi hingga malam ini, Jessica Kumala Wongso, tersangka kasus pembunuhan Mirna Salihin, masih berada di ruang poli kejiwaan RSCM. Jessica dibawa ke ruang poli kejiwaan oleh tim penyidik Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya untuk kembali menjalani pemeriksaan kejiwaan. Menurut tim kuasa hukum yang mendampinginya, pemeriksaan kejiwaan tersebut merupakan yang keempat kalinya. Tim kuasa hukum meminta agar dokter RSCM menunda pemeriksaan kejiwaan Jessica. Selain ditemani tim pengacaranya, Ibunda Jessica juga hadir di poli tes kejiwaan. Ibunda Jessica enggan berkomentar saat ditanya awak media terkait kedatangannya tersebut. Itu pakai Jessica.
Polda Metro Jaya akan menyelesaikan berkas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin ke tahap P21 pada pekan depan. Hingga kini berkas kasus pembunuhan Mirna masih terus dilengkapi resume berita acara. Direktur Reskrimum Kombes Pol Krisna Murti mengaku telah mencukupi bukti pidana tersangka Jessica Kumala Wongso sebagai pelaku di balik kematian temannya sendiri, Wayan Mirna Salihin. Penyidik telah yakin terhadap bukti yang telah dikumpulkan tanpa harus mendapat pengakuan dari tersangka. Karena fokus penyidik lebih kepada motif tersangka melakukan pembunuhan terhadap kawannya sendiri. Berbagai teknik pemeriksaan yang dilakukan penyidik juga nantinya akan dibuktikan di pengadilan. Jika terbukti namun tersangka Jessica tetap mengelak, maka akan dijelaskan oleh para ahli. Seperti hasil pemeriksaan psikologi forensik dan pemeriksaan psikiatri atau kejiwaan. Saat ini sebagai tersangka atas kasus pembunuhan berencana terhadap saudari Mirna. Dari hasil penyelidikan polisi kan diketahui dan publik juga tahu bahwa Mirna adalah kawan yang bersangkutan. Dalam kaitan dengan pembuktian kami sudah firm dan sekarang proses melengkapi berkas dikebut